kita contohin ya teman-teman, praktek kita sore ini biar nggak bingung. Nanti kadang udah dijelasin dengan baik dan benar masih aja ada yang tanya. Tapi kalau kita jelasin dengan baik dan benar juga ada yang bilang jangan terlalu banyak ngomong. Jadi intinya buat teman-teman semua, yang baiknya diambil, yang buruknya ditinggalin. Kalau sekiranya memang kurang bermanfaat bisa di skip, ambil manfaatnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, terkhususnya para sahabat RA Plan. Jadi sore ini saya mau kasih informasi terhadap teman-teman. Spesial untuk sore ini adalah tentang bagaimana pencampuran media tanam dengan baik dan benar. Nah, kali ini saya mau kasih informasi kepada teman-teman semua tentang media tanam hanya dengan 3 campuran. Seperti biasa di video-video saya sebelumnya, banyak sekali teman-teman yang tanya pakai media apa saja yang sering saya gunakan dan media apa saja yang tepat untuk tanaman. Nah, kali ini saya mau bicara tentang bagaimana pencampuran media tanam utama ya teman-teman. Jadi kali ini saya mau bicara tentang bagaimana pencampuran media tanam secara umum atau media tanam utama. Nah, sebelum kita lanjut ke video pencampuran media tanamnya, jadi saya mau kasih penjelasan dulu terhadap teman-teman semua apa saja campurannya. Yang pertama adalah seperti biasa yang suka saya pakai itu adalah tanah papringan. Nah, tanah papringan itu adalah tanah di mana tanah yang kita ambil dari bagian bawah pohon-pohon bambu, yang biasanya tanah papringan itu sangat bagus sekali untuk tanaman karena memang sudah banyak sekali humus atau banyak sekali daun-daun bambu yang membusuk. Nah, itu sangat bagus untuk tanaman. Nah, itu yang media utamanya. Nah, untuk teman-teman semua bisa pakai media tanam tanah biasa, tapi di sini saya mau pakai media tanam utama. Itu tadi yang tanah papringan. Nah, kalau teman-teman semua tanya apakah harus media tanam tanah dari papringan, itu enggak harus ya teman-teman. Misalkan teman-teman semua juga punya media tanam yang dari pekarangan, itu yang terpenting adalah dia teksturnya tidak lembek yang nanti memungkinkan untuk lengket atau mengeras. Nah, untuk media campuran yang keduanya itu adalah merang. Nah, saya juga kadang bingung, merang itu sama saja dengan sekam ya. Kalau di Jawa, terkhususnya di tempat saya, merang dan sekam itu sama saja. Nah, ada juga yang bilang kalau sekam itu batang-batangnya, tapi kalau di sini tetap kulit ya. Intinya adalah kulit padi yang sudah diproses pembusukan atau yang sudah diproses fermentasi. Nah, untuk yang ketiga adalah tidak lupa pupuk kandang. Nah, pupuk kandang itu adalah kohe atau sebangsa kotoran hewan. Bisa dari kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi. Nah, kali ini saya mau menggunakan kotoran kambing atau bisa disebut dengan di sini itu bribil, teman-teman ya. Nah, untuk proses pencampurannya nanti saya butuh bantuan teman saya, nanti dia akan bantu saya untuk proses pencampuran dan apa saja dan komposisinya seberapa ya teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke pencampurannya, kita bisa lihat dulu ya teman-teman, di sini ada merangnya. Nah, ini
ini ada merang atau sekam ya. Kali ini saya tidak pakai yang bakar, tapi saya pakai yang sekam mentah tapi sudah difermentasi. Ini biar informasinya lengkap untuk teman-teman yang tanya cara fermentasi sekamnya bagaimana. Itu kalau di sini karena memang dalam jumlah besar atau dalam jumlah banyak, di sini prosesnya hanya dengan disiram air. Nanti ketika sudah lama kelamaan dia akan membusuk karena terjadinya penguapan gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman semua nggak sabar atau dalam jumlah sedikit, bisa dibantu fermentasi dengan EM4 dan tetes tebu. Nah itu cepat. Nah ini tanah papringannya. Ini bisa teman-teman lihat, ini teksturnya lembut banget nih ya teman-teman. Lembut banget, halus. Ini masih ada sisa-sisa atau akar-akar yang terbawa ketika pengambilan media tanamnya. Nah untuk campuran beribilnya nanti masih di dalam karung nih, kita buka dulu. Itu juga harus difermentasi dengan baik dan benar. Karena apa? Kalau tidak difermentasi dengan baik dan benar, maka akan menyebabkan mudahnya tumbuh jamur pada media karena masih terlalu panas. Intinya merang dan beribilnya harus difermentasi dengan baik dan benar. Nah ini saya mau dibantuin sama si emasnya. Oh kalau ini yang udah digiling, ini nanti kita yang mau campur ininya gimana mas? Mau yang campur ini yang udah digiling apa belum? Iya biasanya yang udah digiling. Udah digiling juga? Oh ya malah lebih bagus. Nah nih ya teman-teman, gampang nanti saya cuci tangan karena ini juga nggak terlalu berbahaya, paling cuman kotor doang. Ini beribil atau pupuk kandangnya yang sudah difermentasi dengan baik. Ini juga sudah diproses penggilingan jadi halus. Nah ini mas, bantu saya nyampurin mas. Ini mau nyontohin sekalian sama teman-teman di rumah yang lagi nyimak. Ini perbandingannya tanahnya berapa, terus merangnya berapa? Perbandingannya satu-satu. Semua satu-satu ya? Enggak, kalau apa namanya beribilnya itu ya paling sekitar 1/4. Oh berarti jadi misalkan itunya satu karung, tanahnya satu pengki, terus itunya 1/4. Ah contohin aja lah mas biar nggak bingung. Nah ya, nah, kita contohin ya teman-teman, praktek kita sore ini biar nggak bingung. Nanti kadang udah dijelasin dengan baik dan benar masih aja ada yang tanya. Tapi kalau kita jelasin dengan baik dan benar juga ada yang bilang jangan terlalu banyak ngomong. Jadi intinya buat teman-teman semua, yang baiknya diambil, yang buruknya ditinggalin. Kalau sekiranya memang kurang bermanfaat bisa di skip, ambil manfaatnya aja. Ini udah ini ya mas, ininya satu pengki. Oh satu. Nih untuk media tanah papringan ini tidak harus diproses pengayakan ya teman-teman, karena memang teksturnya masih alami, masih murni lembut. Nah yang disarankan untuk proses pengayakan itu adalah tanah bekas ya, tanah yang sudah pernah dipakai itu, karena kebanyakan terjadinya pengeristalan atau mengeras itu, jadi harus diayak. Ini udah ya mas tadi ya? Udah mbak. Jadi perbandingannya seperti biasa berarti ya teman-teman. Kalau merang mentahnya satu, tanahnya satu, pupuknya 1/4. Ini biasanya pakai molen ya mas, canggih. Ini praktek. Kayak ngaduk martabak. Langsung dikemas. Ya. Ini aja. Nah, nanti ini. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman. Ini sekali lagi, media ini adalah media utama. Jadi tidak harus untuk aglo, tidak harus untuk bougainville, tidak harus untuk tanaman yang lain-lain. Intinya campuran utama, 3 bahan campuran ini tadi adalah campuran media utama untuk semua jenis tanaman.
Nah ini yang udah diaduk-aduk tadi perbandingannya 1/1/4 kayak gitu. Jadi kalau teman-teman semua ngukurnya pakai pot, merangnya 1 pot, tanahnya 1 pot, pupuk kandangnya 1/4 aja kayak gitu ya. Nah ini teman-teman, kalau tadi sudah saya campurin, udah nyontohin komposisinya tadi, kali ini saya mau kasih lihat teman-teman media tanam yang udah jadinya. Tuh bisa dilihat nih di sebelah kiri saya, medianya udah jadi. Nah, ini media yang sudah dicampur dengan 3 bahan tadi. Nah, ini ya teman-teman, ini udah terfermentasi dengan baik belum, Mas? Udah ya? Oh, masih murni. Nah, ini ya teman-teman, ini pupuk kandangnya nih ya, seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Biasanya kalau belum difermentasi, kalau mau cepat tuh bisa disemprot dengan EM4, jadi biar cepat terfermentasi. Itu hanya kisaran 1 bulan aja. Ini bisa dilihat masih ada jamur-jamurnya ya teman-teman. Tuh karena ini panas. Nah. Nih Mas, nggak usah jauh-jauh, sini temenin. Ini yang udah. Nah ini yang tadi ya. Kayak tadi, ya. Oh iya yang kayak tadi ya. Nah, nih ini kan saya udah ini Mas, udah informasikan sama teman-teman komposisi media utama ya Mas, Iya. cocok untuk semua tanaman ya, Cocok. semua jenis tanaman. Kali ini saya mau kasih informasi kalau untuk teman-teman atau terutama sahabatnya Eraplan yang lagi nonton YouTube-nya Eraplan, pengen atau minat medianya berapa Mas untuk sekarung ini? Kalau harga di sini, Mbak. Harga di sini. Harga di sini 6.000, Mbak. Harga di sini 6.000, tapi ambil sendiri ya Mas. Iya. Ambil sendiri, terus minimal pembelanjaan berapa Mas untuk bisa dapat harga 6.000? Iya, 50-an. 50. Berarti teman-teman, kalau untuk teman-teman semua pecinta tanaman yang mau media campuran yang saya kasih tahu sama teman-teman tadi, khususnya di sini kalau mau beli itu 6.000 ya Mas, 6.000. tapi minimal pembelanjaan 50 karung. Nah, kalau untuk teman-teman yang hanya butuh sedikit gitu Mas, misalkan butuh hanya sekarung 2 karung, harga normal Mas, harga ecer berapa? Harga ecer ya 15, Mbak. Harga ecer 15. Jadi Sekarang 2 karung. nanti patungan-patungan teman-teman beli 50 karung kita ya, jadi harganya bisa 6.000. Nah itu tadi ya teman-teman, harganya 6.000. Itu kalau teman-teman mau beli dengan harga 6.000 itu pembelanjaan minimal 50 karung. Itu juga ambil sendiri ya Mas. Iya, Mbak. Tapi kalau misalkan mau diantar khusus untuk Banyumasan, Purbalingga dan Purwokerto ini ya, ini Baturaden ya, pokoknya wilayah sekitar itu diantar tambah 1.000 dari per karung ya, untuk ngopi-ngopi ya teman-teman, buat yang ngangkat-ngangkat. Nah untuk teman-teman yang mau beli ecer, karena kan nggak semua nih Mas beli 50 karung, misalkan belinya cukup 1 karung sampai 2 karung aja, harga ecer atau harga normal Mas sekarung? Harga normalnya ya 15.000, Mbak. Harga normal 15.000. Ini tahu nggak Mas ukuran berapa, kira-kira berapa kilo? Ini kantong 25 kilo. Nah ini karung 25 kilo itu ecernya 15.000. Udah campuran tadi ya Mas, udah campuran pupuk. Taruh pot Tinggal pakai. Dan sekali lagi cocok untuk semua jenis tanaman, dari tanaman hias sampai ke tanaman sayuran itu ya Mas. Cocok, Mbak. Cocok untuk tanaman tabulam pot juga ya gitu, tanaman buah dalam pot tuh ya bisa juga ya Mas. Bisa. Nah kalau misalkan teman-teman semua nih mau datang langsung atau mau langsung ke lokasi, mau ambil sendiri, alamatnya Mas tolong dikasih tahu alamat lengkap. Monggo datang aja ke Jalan Baturaden Timur, ke Desa Gandatapa, RT 7 RW 6 Kecamatan Sumbang. Di situ alamatnya, Mbak. Nah ya, jadi nanti alamatnya saya sertakan di deskripsi juga ya Mas, sama nomor WA boleh ya.
Nah, nanti untuk alamatnya saya sertakan di deskripsi beserta nomor HP-nya. Jadi bisa hubungin langsung. Pokoknya insya Allah dilayanin dengan baik ya Mas. Iya Mbak. Nah ya itu tadi ya teman-teman, untuk alamat, harga, dan cara atau tutorial pencampuran media tanam hemat ya, praktis hanya 3 campuran ya. Nah itu ya teman-teman, jika dikira bermanfaat diambil, jika ada yang kurang-kurang mohon untuk dimaafkan. Sekali lagi, jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.